Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kuasa-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurlia SPD MPD selaku dosen praktisi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan terima kasih pula kepada teman-teman karena telah bergabung pada diskusi kami pada pagi hari ini. Adapun tema yang kami bahas yaitu sikap kritis dan reflektif dalam menilai kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Made Heris Listiawan, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Bersama rekan-rekan saya, ada Diana Adelia Putri, Arinda Aulia, Dian Pebina, Rahmaniar Andini, Nur Rahma Sahlan, Astria Ningsi, Mustaina, dan Rika Andriani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Rahmaniar Andini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Dengan banyaknya mobilitas penduduk di negara ini, menimbulkan banyak rakyat yang menggunakan kendaraan dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Nah, untuk agar kendaraan yang dinaiki dapat berjalan, tentunya memerlukan yang namanya BBM, atau biasa disebut sebagai bahan bakar minyak. BBM merupakan bahan bakar yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Dari banyaknya kendaraan di negara ini mengakibatkan besarnya akan permintaan BBM. Tentunya BBM ini diperlukan oleh rakyat Indonesia demi memenuhi hajat hari-harinya sebagai individu maupun organisasi. Negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan harga BBM. Selama ini negara kita senantiasa tetap menjaga BBM agar harganya tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi BBM dan juga meningkatnya harga BBM internasional menyebabkan harga BBM lokal harus disesuaikan dengan harga BBM internasional agar keberlanjutan fiskal negara tetap aman dan tidak terancam. Kenaikan harga BBM di Indonesia sendiri tentunya bukan menjadi hal yang baru. Hal ini telah terjadi mulai dari masa Presiden Soeharto sampai Presiden Joko Widodo. Hal ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. Adapun alasan kami mengangkat judul ini yaitu yang pertama, telah kita ketahui sendiri bahwa kenaikan BBM ini memiliki dampak yang luas dan menyeluruh bagi kehidupan masyarakat pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini menjadi topik relevan dan penting untuk dikaji. Alasan yang kedua yaitu kebijakan ini selalu menjadi isu yang sensitif dan kontroversial karena menyentuh kepentingan vital masyarakat. Mengangkat judul ini tentunya sangat membuka ruang diskusi kita sebagai mahasiswa dan analisis kritis kelompok kita terhadap kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari berbagai pihak. Ada penjelasan yang ketiga, yaitu membantu pemahaman kita tentang dampak-dampak dari kenaikan BBM, yang tentunya hal ini mendorong partisipasi kita sebagai mahasiswa untuk menyikapi hal ini, serta mendorong kita untuk mencari solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini agar dapat berjalan bagi kebijakan selanjutnya yang lebih adil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Dian Pebina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kenaikan harga BBM. Adapun faktor yang pertama yaitu menaiknya harga minyak dunia internasional. Karena menaiknya harga minyak dunia internasional, kini harga minyak bumi
100 US dollar per barrel, dan juga harga minyak mentah Indonesia yang sekarang, dan juga harga minyak mentah Indonesia yang sekarang itu semakin berkembang dan tercatat 114,5 US dollar per barrel hingga tanggal 24 Maret 2022. Adapun penyebab kenaikan harga BBM yang kedua itu karena konflik Rusia dan Ukraina. Terjadinya konflik perang yang ini dari Jakarta itu akibat kerusakan dari pipa penelitian yang mengakibatkan berkurangnya Eropa. Selain itu, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan Rusia jatuhnya sanksi oleh negara-negara Uni Eropa termasuk sanksi pembatasan komoditas energi yang terdampak harga minyaknya terus-menerus mengalami fluktuasi ataupun kenaikan. Rusia itu merupakan produsen minyak terbesar kedua di dunia yang menyediakan minyak mentah dari Rusia itu sangat dibutuhkan atau tumbuh dikonsumsi oleh negara-negara lainnya yang berujung dari konflik yaitu memicu kekhawatiran dan berkurangnya cadangan stok minyak gas dunia. Adapun penyebab yang ketiga yaitu permintaan dan tawaran yang tidak seimbang. Aktivitas Indonesia dan akan berbagi minyak atau BBM ini terlibatkan tidak seimbang yang terjadi sehingga sehari-hari mengakibatkan banyaknya kenaikan harga BBM akibat berbagai perasaan dan tawaran. Adapun faktor penyebab yang terakhir itu karena subsidi BBM yang salah sasaran. Prioritas subsidi BBM yang yang terjadi di lapangan justru sekitar 70% konsumsi BBM bersubsidi digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, subsidi pertalite sebesar 93,5 triliun itu diperuntukkan untuk konsumsi rumah tangga. Sedangkan sebesar 80,4 triliun untuk konsumsi rumah tangga itu sebesar 80,4 triliun dan industri usaha itu sebesar 13,1 triliun. Nah, dari 80,4 triliun ini justru konsumsi rumah tangga termasuk golongan ekonomi menengah bawah itu hanya 19,1 triliun atau setara dengan 20%. Karenanya pemerintah mulai menerapkan aturan ketat tentang penerima BBM bersubsidi agar sasaran. Oke, sekian dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh Sri Rahman. Kepadanya saya silakan. Baik, atas kesempatannya saya ingin menjelaskan kalau pemerintah dalam memberikan aspirasi masyarakat terkait kenaikan BBM. Pemerintah dalam beberapa langkah untuk meredakan aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM, bahan bakar. Kemudian ada langkah yang pertama yaitu komunikasi dan transparansi. Yang pertama itu pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat, DPR, dan beberapa kepentingan lainnya untuk menjelaskan alasan dan data kenaikan harga BBM. Pemerintah berusaha meningkatkan transparansi terkait kebijakan dan perhitungan harga BBM. Yang kedua yaitu bantuan sosial dan subsidi. Pemerintah memperluas program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, DPLT, kartu prakerja, dan subsidi listrik untuk
pengawasan dan pengendalian harga. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap harga BBM di tingkat pengeceran untuk mencegah spekulasi dan kenaikan harga yang berlebihan. Kemudian pemerintah juga melakukan pengendalian harga BBM di tingkat konsumen melalui kebijakan subsidi dan harga eceran tinggi. Kemudian langkah yang keempat yaitu kebijakan kompensasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan kompensasi bagi sektor-sektor terdampak seperti subsidi bahan bakar untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Kemudian yang kelima yaitu koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya menyampaikan aspirasi dan fungsi bersama. Kemudian terakhir itu kebijakan jaringan pengaman sosial. Nah, pemerintah memperkuat program jaringan pengaman seperti kartu sembako dan kartu Indonesia Pintar dan juga kartu Indonesia Sehat untuk kelompok masyarakat yang rentan. Selanjutnya, adapun fakta-fakta yang dapat dipertimbangkan kenapa harga BBM itu meningkat, karena subsidi yang dinikmati masyarakat sampai ini sudah naik sampai 3 kali lipat dari anggaran semula di tahun 2022. Nah, di sini ada data yang memperlihatkan hasil dari 3 kali lipat peningkatan pendapatan negara. Kemudian fakta selanjutnya, pasca kenaikan harga ekonomian tertinggi BBM masih di bawah harga ekonomian di mana selisihnya ditanggung APBN. Jadi bisa dilihat di sini harga solar, Pertalite dan Pertamax dan LPG. Tabung LPG itu sebenarnya tidak meningkat. Kemudian fakta selanjutnya, beban kenaikan BBM tetap lebih besar ditanggung oleh rumah tangga yang tergolong mampu. Jadi sebenarnya BBM ini hanya dirasakan dampaknya untuk orang-orang yang dari menengah sampai menengah atas. Jadi dari menengah hingga menengah bawah tidak terlalu terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Kemudian selanjutnya, untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat menengah ke bawah tersebut dibagi 40% rumah pemerintah menyiapkan bantalan berupa bantuan langsung tunai BLT, bantuan subsidi upah BSU dan dukungan Pemda melalui 2% DTU. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi keempat akan dibawakan oleh Saudari Rinda Aulia. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Materi berikutnya adalah dampak dari kenaikan harga BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak tentu saja berdampak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di antaranya ada dampak positif, dampak negatif, dampak inflasi terhadap perekonomian nasional. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak positif dari kenaikan harga BBM. Next. Yang pertama, munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif. Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar baru yang lebih alternatif, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya. Yang kedua, meningkatkan kestabilan APBN.
Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang, sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diminimalisasi. APBN yang tidak stabil membuat pemerintah mengalami cuaca buruk. Dengan itu, solusi kenaikan harga BBM dapat menambahkan anggaran pemerintah sehingga akan berdampak pada APBN yang tetap stabil dengan kenaikan harga BBM. Nah, pemerintah tidak bisa mengandalkan pemasukan negara karena subsidi yang selalu di luar perkiraan. Yang ketiga, pembangunan nasional akan lebih pesat. Kenaikan harga BBM Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak bahan bakar minyak. Pajak ini dapat digunakan untuk dikelola dan dialokasikan untuk berbagai kegiatan publik. Dengan meningkatkan pendapatan pemerintah, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menginvestasikan dalam infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi itu akan dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah. Yang keempat, mengurangi pencemaran udara. Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar, sehingga hasil pembuangan dari limbah bahan bakar tersebut dapat berkurang dan tidak akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara. Yang kelima, mendorong ekonomi. Kenaikan harga BBM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan pendapatan perusahaan yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penyediaan BBM. Perusahaan ini kemudian akan menggunakan pendapatan tambahan mereka untuk melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, atau memberikan dividen kepada pemegang saham. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat mendorong investasi dalam sektor lain yang tergantung pada BBM, seperti industri otomotif atau transportasi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi kelima akan dibawakan oleh Saudari Astrianingsih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari kenaikan harga BBM. Nah, yang pertama itu adalah terjadinya inflasi. Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Inflasi akan terjadi apabila subsidi BBM dicabut. Nah, apabila subsidi BBM dicabut, maka harga BBM ini akan naik. Tentunya masyarakat akan mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah, tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula, terutama dalam biaya produksi. Dampak BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang kemudian akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Hal ini akan mempersulit masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi dalam berbagai sektor. Misalnya, industri transportasi akan mengalami lonjakan biaya operasional, sementara industri manufaktur akan menghadapi kenaikan biaya logistik untuk pengiriman barang. Ini bisa berdampak pada harga jual produk dan layanan, serta mengurangi daya saing perusahaan. Yang ketiga, atau yang keempat, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi jumlah pengangguran dengan berbagai cara. Yang pertama, jika perusahaan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, maka mereka akan mengurangi pembatasan pengeluaran dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau menunda perekrutan karyawan yang baru. Kemudian yang kedua, kenaikan harga BBM juga dapat menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menyebabkan penurunan permintaan akan barang dan jasa yang gilirannya dapat mengurangi peluang pekerjaan.
Dampak yang terakhir yaitu penurunan mobilitas masyarakat. Kenaikan harga BBM ini cenderung mengurangi mobilitas masyarakat karena membuat biaya transportasi akan menjadi lebih mahal. Hal ini tentunya menyebabkan orang membatasi perjalanan mereka, terutama perjalanan jarak jauh atau penggunaan kendaraan pribadi. Masyarakat mungkin akan mencari alternatif transportasi yang lebih efisien atau menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi pengeluarannya. Ini dapat berdampak pada aktivitas ekonomi, sosial, dan rekreasi masyarakat secara keseluruhan. Dan dari saya kepada Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi ke-6 akan dibawakan oleh Saudari Dina Adelia Putri. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai dampak inflasi terhadap perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar BBM dapat menjadi salah satu penyebab inflasi. Ketika harga BBM naik, biaya produksi bagi perusahaan juga naik, karena mereka harus membayar lebih untuk bahan bakar dan transportasi. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan ini. Kenaikan harga produk ini kemudian dapat menyebabkan inflasi. Dampaknya, konsumen akan merasa terbebani oleh harga yang lebih tinggi, yang mungkin mengurangi daya beli mereka. Penurunan daya beli ini bisa mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan output dan produksi bagi perusahaan. Untuk mengatasi biaya tambahan, beberapa perusahaan mungkin juga harus mengurangi jumlah karyawan atau menunda rencana perekrutan, yang kemudian berdampak pada kesempatan kerja di masyarakat. Selanjutnya pada poin kedua yaitu inflasi dapat mengakibatkan ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena dampak inflasi tidak dirasakan secara seragam oleh semua kelompok masyarakat. Pertama, kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap atau terbatas, seperti pekerja dengan upah minimum atau pensiunan. Kenaikan harga BBM akan membuat biaya hidup mereka naik tanpa kompensasi kenaikan pendapatan, sehingga menyebabkan penurunan daya beli mereka. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga BBM, seperti mereka yang memiliki pendapatan tinggi atau aset finansial yang besar. Mereka mungkin mampu menangani kenaikan harga dengan lebih mudah dan bahkan bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Dengan demikian, kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi dapat memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, serta meningkatkan ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan poin yang terakhir yaitu inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tambahan. Perusahaan akan menghadapi biaya tambahan dalam operasinya. Karena kenaikan harga BBM, biaya tambahan ini dapat mencakup biaya transportasi, biaya produksi, dan biaya distribusi. Untuk menutupi biaya tambahan ini, perusahaan mungkin akan menaikkan harga produk mereka yang kemudian bisa mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi. Yang selanjutnya yaitu peningkatan biaya hidup. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya hidup bagi individu dan rumah tangga. Ketika biaya hidup naik, masyarakat mungkin akan mengalami tekanan keuangan dan lebih berfokus pada kebutuhan dasar, seperti makanan dan perumahan.
daripada melakukan pengeluaran yang lebih produktif. Akibatnya, inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi karena menimbulkan biaya tambahan, menciptakan ketidakpastian, menghambat investasi, dan meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi ketujuh akan dibawakan oleh Saudari Mustaina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM, di mana terbagi menjadi 6. Yang pertama itu besaran kenaikan harga BBM yang akan diterapkan. Pemerintah menerapkan kebijakan ini karena dapat dilihat bahwa harga minyak mentah di dunia di atas 100 USD per barel. Kebijakan ini diatur untuk menjaga stabilitas harga BBM dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan bakar minyak di pasar. Yang kedua itu upaya-upaya untuk mengurangi beban kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Pemerintah mensubsidi BBM, terutama pada jenis BBM bersubsidi solar atau pertalite. Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah untuk menjaga harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga itu kompensasi dan bantuan bagi masyarakat terdampak, di mana pemerintah itu memberikan 3 bantuan. Yang pertama, bantuan langsung tunai, di mana setiap orang diberikan 150.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan yang akan diterima oleh setiap penerima adalah 600.000. Bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi upah, di mana bantuan ini bernilai 600.000 bagi pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun untuk bantuan ini yang akan disalurkan ke 16 juta pekerja. Dan bantuan yang ketiga itu bantuan angkutan umum, di mana bantuan ini diberikan kepada angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun. Kebijakan selanjutnya yaitu pengelolaan pasokan dan distribusi BBM. Pemerintah akan mengambil strategi jangka pendek dan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, terutama pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM juga akan ditingkatkan. Kebijakan selanjutnya itu digitalisasi SPBU dan penyesuaian BBM subsidi. Pemerintah bersama PT Pertamina akan memaksimalkan fungsi digitalisasi stasiun pengisian BBM bahan bakar umum dan menyesuaikan harga BBM dan subsidi sesuai keekonomian untuk kalangan menengah ke atas. Dan kebijakan yang terakhir itu perubahan kuota jenis BBM tertentu. Pemerintah mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu seperti JBT minyak solar, JBT minyak tanah, dan jenis BBM khusus penugasan yaitu pertalite. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM, di mana dampak yang pertama itu pengaruh pada inflasi. Kenaikan harga BBM dapat berkontribusi pada kenaikan harga BBM karena biaya transportasi dan biaya produksi meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, pengaruh pada daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM dapat mengurangi daya beli masyarakat karena biaya transportasi yang lebih tinggi dan harga barang yang lebih naik dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka.
sehingga mengurangi konsumsi dan investasi. Yang ketiga itu pengaruh pada sektor ketenagalistrikan. Sektor ketenagalistrikan juga berdampak oleh kenaikan BBM, karena kebutuhan bahan bakar dalam menghasilkan listrik yang besar akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dalam pembangkitan tenaga listrik. Pengaruh yang terakhir itu pada masyarakat lapisan bawah, di mana masyarakat lapisan terbawah yang membutuhkan BBM untuk aktivitas konsumsi dan produksi akan paling dirasakan dampak kenaikan BBM. Oleh karena itu, perlu adanya kompensasi dan bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Rika Andriani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa saran dari kelompok kami untuk menghadapi kenaikan harga BBM ini. Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hidup hemat. Misalnya dengan mengubah gaya hidup, seperti yang biasanya jajan di luar dengan mengurangi jajan di luar. Hal ini membantu kita mengurangi pengeluaran dalam keluarga. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Pemaksimalan jumlah penumpang dalam satu kendaraan mampu mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan sehingga penggunaan BBM juga semakin sedikit. Yang ketiga, menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalnya dengan sesekali menggunakan sepeda atau berjalan kaki bagi yang masih sehat dan kuat. Selain bisa menghemat pengeluaran dan pengurangan jumlah kendaraan, juga bisa membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang keempat, mengusahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting.